أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Al-Quran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak dengan syafaat Al-Quran biidznillah. Baik pemirsa sahabat Al-Quran dimanapun kita berada, pada episode kali ini kita akan kembali lanjutkan tahsin tilawah Al-Quran Karim. Pada pembahasan kali ini yaitu melanjutkan pembahasan makharijul huruf, yang sekarang kita masuk pada makhraj al-lisan. Taib, pemirsa, sebelum kita bahas tentang huruf-huruf yang terdapat di makhraj al-lisan dan pembagian-pembagian makhrajnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu, atau kita harus mengetahui terlebih dahulu 3 poin berikut ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagian area lisan, ya, area lidah itu yang mana saja. Yang kedua, area langit-langit, yang mana saja yang dikatakan langit-langit. Kemudian yang ketiga, area gigi, ya, baik gigi atas ataupun gigi bawah. Seperti yang terlihat di gambar, area lidah di dalam pembahasan ilmu tajwid perlu kita ketahui karena nanti erat kaitannya ketika kita membahas huruf tertentu yang mana dikatakan pangkal lidah ketemu ini, tengah lidah ketemu ini, ujung lidah ketemu ini, sisi lidah ketemu ini. Maka yang mana yang dikatakan pangkal, tengah, ujung, dan sisi, dan seterusnya. Baik. Pangkal lidah, lidah kita bagi, atau dalam ilmu tajwid yang diketahui, lidah dibagi menjadi 3. Pertama, pangkal, ya. Nah, ini area pangkal atau disebut dengan aqsal lisan. Nah, itu area pangkal. Jadi bukan di belakangnya. Di belakangnya nanti jatuhnya jazrul lisan, akar lidah. Baik, kemudian berikutnya wasatul lisan atau tengah lidah. Itu diperhatikan sambil dirasakan, oh itu bagian pangkal lidah, kemudian tengah lidah, kemudian tarful lisan atau ujung lidah. Baik. Nah, berikutnya yang paling ujung lidah namanya, ya, setelah pangkal, tengah, ujung. Nah, yang paling ujung itu disebut juga, jadi ujung itu bukan paling ujung saja, tapi dari sisi ujung sampai ke ujung, ya, seperti yang terlihat di gambar. Nah, itu bagian ujung semuanya. Nah, adapun paling ujung lidah itu kita sebut dengan ra'sul lisan atau bagian paling ujung lidah. Taib. Jadi diingat ya, ada pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, ra'sul lisan atau paling ujung lidah. Baik, kemudian bagian sisi lidah, ya. Di bagian sisi lidah itu terhitung dari mulai pangkal sisi sampai ke ujung sisi lidah. Dan itu terhitung dari pangkal lidah bagian sisi sampai ke ujung lidah bagian sisinya, itu namanya sisi lidah. Dan di sisi lidah pun kita membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pangkal sisi, nah seperti yang terlihat di gambar, kemudian tengah sisi, kemudian ujung sisi. Nah, baik. Nah, itu bagian lidah yang harus kita ketahui yang pertama. Ini akan kita bahas selalu ketika membahas makhraj al-lisan. Yang kedua yaitu berkenaan dengan langit-langit mulut. Nah, bagaimana dan di mana saja yang dinamakan langit-langit mulut dan mana pembagiannya bagaimana saja, yaitu kita bagi dengan 3 bagian juga. Yang pertama disebut dengan al-hanakul lahmi atau langit-langit yang lunak, yang tak bertulang. Nah, itu namanya al-hanakul lahmi. Nanti ada pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang tak bertulang, berarti yang ini. Nah, diingat-ingat. Yang kedua yaitu al-hanakul azmi atau langit-langit yang bertulang, yang keras, ya. Kemudian yang ketiga muqaddamul hanak atau langit-langit bagian depan. Dan di langit-langit juga kita sebutkan ada namanya
al-lithah atau gusi. Nah, gusi itu di pangkal tempat tumbuh gigi seri. Nah, di sampingnya itu gusi. Taib. Kemudian itu untuk area langit-langit mulut. Jadi cuma ada 4 istilah, yaitu langit-langit yang lunak atau yang tak bertulang, langit-langit yang keras yang bertulang, dan langit-langit bagian depan, dan gusi. Taib. Dan yang berikutnya, poin yang ketiga yang harus kita ketahui yaitu berkenaan dengan gigi. Nah, jadi yang mana saja yang disebutin gigi? Sebenarnya ini pelajaran kita waktu masih sekolah SD SMP ya, sudah dibahas. Tapi kita mengulang pembelajaran ini karena penting dalam pengetahuan makharijul huruf kita. Gigi seperti yang kita ketahui ada 3, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab nanti ada istilah satu lagi ya, an-nawajiz namanya. Taib, yang pertama, gigi yang dinamakan dengan gigi seri, yaitu satu gigi seri ada bagian atas, ada bagian bawah, ada kanan, ada kiri. Nah, jadi gigi seri bagian depan ya, di atas ada 2, yaitu kanan kiri. Kemudian gigi seri bagian belakang di atas ada 2 juga. Jadi ada 4. Gigi seri depan 2, gigi seri belakang 2, 4 ya. Kemudian di bawahnya ada gigi seri sama seperti yang di atas, 4 juga jumlahnya seperti yang kita lihat di gambar. Nah itu semuanya ada 8 gigi seri berarti. Taib. Kemudian di belakang gigi seri langsung gigi taring, kanan kiri atas bawah, berarti ada 4. Totalnya gigi seri ada 8, kemudian gigi taring ada 4, totalnya ada 12. Sisanya adalah gigi geraham. Gigi geraham 5 gigi geraham kanan bagian atas, 5 gigi geraham kiri bagian atas, kemudian 5 dan di bawah juga sama seperti yang di atas. Jadi total gigi geraham ada 20 ditambah dengan 12 gigi taring dan gigi seri, berarti totalnya ada 32 gigi kita. Taib. Kenapa kita membahas ini? Karena akan erat kaitannya ketika kita bahas tentang makharijul huruf lisan, itu akan selalu kembali ke situ. Misal kita masuk pada poin yang pertama dari makhraj al-lisan, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf dan huruf kaf keluar dari pangkal lidah. Dua-duanya keluar dari pangkal lidah, namun terhitung masing-masing satu makhraj. Jadi pada pangkal lidah itu terdapat 2 makhraj. Yang pertama makhraj qaf, yang kedua makhraj kaf. Makhraj qaf ya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak atau yang tak bertulang. Nah, seperti yang digambar yang tadi kita juga sudah perlihatkan. Jadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak, yang tak bertulang. Nah, di situ tempat keluar huruf qaf. Kalau kita ucapkan, kita bisa merasakannya ko, ti, qu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu huruf kaf. Sama di pangkal tenggorokan juga, namun pangkal lidah maksudnya, pangkal lidahnya bertemu dengan langit-langit yang bertulang dan tak bertulang di bagian tengahnya. Nah, seperti yang terlihat di gambar. Jadi ka bisa dirasakan, ka enggak terlalu ke langit-langit yang bertulang, enggak juga terlalu ke langit-langit yang lunak yang tak bertulang, tapi di tengah-tengahnya ya. Ka, ki, ku. Nah, itu fungsinya. Kenapa tadi di awal kita harus tahu di mana bagian lidah, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, sisi lidah, di mana bagian langit-langit yang bertulang, tak bertulang, langit-langit bagian depan dan seterusnya, dan mana bagian gigi seri ya. Taib. Dari 2 huruf ini kita akan latihan terlebih dahulu sebelum kita akhiri episode kali ini. Taib. Huruf qaf ya, ikutin bersama saya dan seperti biasa direkam bacaannya, kemudian setelah selesai mengikuti nanti didengar kembali suara kami dan disesuaikan apakah bunyinya sudah sama. Kalau belum sama dilatih lagi. Taib. Kalau sudah sama lanjutkan ke bab berikutnya. Taib. Huruf qaf. Ya, sambil dirasakan pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang tak bertulang atau langit-langit yang lunak ya. Qu, qi,
Qa. Ya, sekali lagi. Qu, jangan berlebihan, jangan qu, jangan juga jadi ku, enggak. Qu, qi, qa. Aqu, aqi, aqa, iqa, uqu, iqi. Uqa, iqu, aqa. Naam. Itu untuk huruf qaf. Contoh dalam lafaz misalnya qala, qala, qila, qila, qulu. Lunya tipis. Qulu. Ya. Uqtulu. Qalqalah huruf qaf sukun. Uqtulu. Qur'an, Qur'anu. Nah, kemudian huruf yang kedua, huruf kaf, yaitu pangkal lidah ketemu dengan langit-langit yang bertulang dan tak bertulang di tengah-tengahnya. Sambil dirasakan dan ikuti latihannya. Kukika, aku, aki, aka, ika, uku, iki. Ya, jadi jangan kukika berlebihan, salah. Jangan juga kukika. Nah, ada hams, kukika, ada hams, ada sifat udara mengalir. Kemudian contoh dalam lafaz kafaru, kafaru, ya. Kadzalik yumitukum yakdzibun. Fakkara, fakkara. Baik pemirsa, sahabat Al-Quran dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita semua dengan Al-Quran. Demikianlah pembahasan episode pertama pada pembahasan Al-Lisan kali ini, dan diperbanyak latihan, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam mempelajari ayat-ayatnya insyaallah. Walillahil hamdu wal minnah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.